Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat siang dan selamat datang. Selamat bergabung bersama kami program 1 RRI ND bersama Florata siang ini. Saya Leli Kara yang bertugas bersama operator studio Kristo Oring hingga kita jelang pada pukul 14:30 waktu Indonesia Tengah. Dan mengawali perjumpaan kita bersama Florata siang ini, kami akan hadirkan program acara pengaruh utamaan gender dengan topik kekerasan berbasis gender sebagai pemicu merebaknya korban TPPO di ND. Dan pendengar RRI, kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO ini masih menjadi persoalan serius begitu ya. Dan tidak sedikit korban berasal dari kelompok rentan terutama perempuan dan juga anak. Berbagai faktor menjadi pemicu, mulai dari faktor kemiskinan, minimnya akses pendidikan, sehingga kekerasan berbasis gender ini terjadi dalam lingkup rumah tangga maupun relasi sosial. Kekerasan ini seringkali membuat perempuan berada dalam posisi lemah dan mudah terjebak dalam bujuk rayu perekrutan tenaga kerja ilegal. Nah, lalu bagaimana situasi TPPO di Indonesia saat ini, teristimewa di Flores dan juga Lembata saat ini, dan kenapa perempuan itu menjadi kelompok paling rentan dan langkah apa yang perlu dilakukan untuk memutus mata rantai ini. Dan pendengar, untuk membahas soal ini pendengar, kami sudah bersama narasumber kami. Kita bertemu kembali, ada Sekretaris Komisi GPIC Paroki Onyekore, Mitra GPIC SSPS Flores bagian Timur, dan SVD ada Kak Herlin Timokali. Selamat siang kembali. Siang Leli, cantik hari ini ya. Sudah cantik ya. Oke, sehat Kak Herlin? Puji Tuhan, masih dipelihara. Masih dipelihara. Berkat Tuhan luar biasa untuk kita ya. Kita Sangat. bertemu kembali di hari ini, hari ke-23 ya, di bulan Februari 2026. Menarik nih Kak Herlin ya, topik kita di kesempatan siang hari ini, kekerasan berbasis gender sebagai pemicu merebaknya korban TPPO di ND. Kak Herlin, mungkin bisa dijelaskan dulu ini ya, wilayah kerja GPIC SSPS Flores Timur ini, Flores bagian Timur ini mencakupi wilayah mana saja Kak itu? Oke, untuk wilayah kerjanya mungkin ada wilayah ND, kemudian kita masuk sampai ke Sika, terus sampai ke Lembata. Itu wilayah kerja khusus untuk GPIC SSPS Flores bagian Timur. Flores bagian Timur. Ya. Oke. Nah, terkait dengan kasus TPPO. Nah, bagaimana gambaran kasus TPPO ini yang terjadi di wilayah kerja Flores bagian Timur ya? Ya. Oke, Flores bagian Timur. Silakan. Kebetulan kita hari ini khusus ya, kita bicara soal gender yang menjadi akar masalah TPPO ya, Leli. Terutama korbannya adalah perempuan. Yep. Sebetulnya ada identifikasi dari galian dan temuan kami bahwa ada hal yang kemudian dimanfaatkan oleh pelaku untuk merekrut, kemudian menjebak dan mengeksploitasi korban. Jadi kita melihat ada ketidaksetaraan gender ini berpengaruh terhadap hal yang kita alami saat ini, terutama kaitannya dengan budaya patriarki dan diskriminasi struktural sebetulnya yang kemudian menciptakan kerentanan yang sangat mudah sekali untuk dimanfaatkan oleh para pelaku tadi ya. Jadi ada poin-poin penting yang kemudian menjadi catatan kritis dari kami di GPIC SSPS Flores bagian Timur, bahwa terkait hubungan antara kekerasan berbasis gender ini dan maraknya tindak pidana perdagangan orang ini, kita lihat paling rentan, paling pertama itu pada kekerasan dalam rumah tangga sebagai push faktor sebetulnya. Artinya dia menjadi faktor pendorong timbulnya masalah ini. Jadi perempuan yang mengalami KDRT ini itu dan juga mengalami pernikahan dini atau tindakan kekerasan seksual itu seringkali merasa tidak aman dengan dirinya sendiri dan pasti melarikan diri ya dari situasi yang sedang dia alami. Dan biasanya Leli, para pelaku TPPO ini memanfaatkan kerentanan tersebut situasi tersebut dimanfaatkan dari sisi psikologis, ditambah dengan keinginan dari para perempuan ini untuk keluar dari situasi yang sangat tidak menguntungkan mereka, tawaran-tawaran pekerjaan palsu yang kemudian berujung pada eksploitasi yang tidak mereka sadari, itu terjadi, Leli. Itu paling pertama. Kemudian berikutnya ada budaya ya. Saya kalau kita bicara, jangan saya ya. Kalau kita bicara soal budaya patriarki juga tidak pernah tuntas, Leli. Dan ketimpangan gender yang seringkali
kita ditempatkan pada subordinasi masyarakat kelas 2. Sebetulnya tidak ada kesalahan dalam budaya. Mungkin kesalahan adalah pada oknum yang kemudian melegitimasi budaya tersebut menjadi cara untuk menekan kaum-kaum rentan tadi ya. Nah, seperti itu. Nah, selain itu rendahnya akses terhadap pendidikan, informasi dan kesempatan kerja yang membuat mereka lebih rentan terhadap rayon pelaku dengan iming-iming pendapatan instan tadi ya, Rili. Pada pertemuan lalu juga kita sempat membahas soal kalau ditawari dengan gaji 10 juta saja, siapa yang tidak tergiur mau, ya? Seperti itu ya. Apalagi di tengah situasi kita sangat sulit sekali mencari pekerjaan. Bahkan itu seorang sarjana pun sekalipun gitu, Lili ya. Kemudian dari ini kita temukan bahwa kekerasan berbasis gender ini menjadi alat kontrol pelaku. Biasanya dalam konteks TPPO ini, Lelia, kekerasan fisik, seksual, dan psikologis itu tidak hanya menjadi penyebab korban pergi dari rumah, tetapi juga menjadi alat bagi pelaku untuk memanipulasi, ya, dan mengendalikan korban. Kita temukan bahwa korban itu seringkali diisolasi dan diancam, membuat mereka takut untuk melapor sehingga TPPO sering sekali terdeteksi sebagai fenomena gunung es. Meledak pada saat yang tidak pernah kita pikirkan. Saya ambil contoh kasus kemarin di Maumere, ya Lelia. Ya, betul. Bagaimana truk ini, tim relawan untuk kemanusiaan ini berhasil membongkar kasus TPPO melalui pengaduan dan laporan dari salah satu LC ya, Lady of Company ya, terkait dengan penipuan, pelanggaran kontrak kerja hingga tercium adanya indikasi TPPO di situ. Ya, bagaimana mereka dipaksa untuk melayani hasrat seksual para pelanggan, padahal dalam agreement yang dibangun di awal tadi itu yang disepakati hanya sebagai pemandu lagu, seperti itu. Tapi pada ujungnya keluar dari perjanjian itu. Nah, seperti itu sepertinya, Relia. Oke. Nah, sekarang ini kan lagi viral begitu ya kasus truk F bagaimana menyelamatkan perempuan-perempuan LC tadi ya, seperti yang Kak Herlin singgung. Nah, bagaimana dengan kondisi di ND? Kalau di ND kita bicara pada kasus TPPO khusus yang berbasis pada kekerasan gender. Kita belum menemukan kasus yang muncul di permukaan ya. Tapi kalau banyak korban yang pulang dari luar menjadi korban itu banyak. Saya berpikir bahwa kalau kita bicara dari sisi misalnya PAP, ya, tempat pekerjaan yang begitu sangat rentan dengan mengeksploitasi kaum rentan, ya, salah satunya adalah perempuan. Itu sebetulnya indikasinya itu tidak bisa kita lihat dari luar. Jadi harus mereka yang di dalam itu, mereka yang punya tubuh mereka itu, mereka yang harus berani untuk melapor bila tercium ada indikasi bahwa terjadi pelanggaran terhadap hak asasi saya, begitu. Terjadi pelanggaran terhadap apa yang sudah disepakati bersama. Sejauh ini yang bisa kita lakukan itu hanya kita pergi dan kemudian mengamati. Saya pikir laporan yang terkait dengan kasus temuan di Maumere itu juga karena ada keberanian dari individu untuk berani melapor pada salah satu suster SSPS ya, suster Ika, untuk menyelamatkan dia dan 12 teman lainnya itu, seperti itu. Jadi kemauan itu harus ada untuk berani melapor bahwa saya dieksploitasi secara seksual ya, di luar dari perjanjian yang sudah disepakati, seperti itu. Baik, jadi sejauh ini yang dilakukan oleh JPIC untuk menekan jangan sampai terjadi hal yang sama di Maumere ketika sudah ada kabar yang begitu merebah begitu ya. Kita tahu bahwa bagaimana perjuangan suster Ika ya menyelamatkan ada 13 kalau tidak salah ini ya, 13 LC di Maumere, salah satu pub di Maumere. Nah, lalu bagaimana tindakan yang dilakukan oleh JPIC untuk mungkin memberikan edukasi, menyemangati kalau misalnya ada hal-hal yang di luar dari perjanjian yang sudah dilakukan, berani untuk melapor? Sebetulnya kita sudah punya SOP sendiri ya, Lelia, satuan kerja yang memang kita tanggap darurat terhadap segala hal yang berkaitan dengan kekerasan
yang berbau cisgender, kemudian yang menjadi penyebab utama dari TPPO itu. Upaya pencegahan yang sudah kita lakukan saat ini itu biasanya kita turun pada akar rumput dan kita mengedukasi, Lili. Jadi edukasi itu tidak hanya kita kampanyekan lewat media seperti yang kita lakukan saat ini, tapi juga melalui literasi digital untuk pencegahan TPPO. Literasinya dalam bentuk daring sebetulnya, artinya kita mengedukasi masyarakat terutama perempuan tentang modus-modus TPPO di media sosial, mulai dari tawaran kerja fiktif, relasi romantisme palsu. Kalau kita bicara soal relasi romantisme palsu ini, Leli ya, ini sebetulnya mengerikan ya bagi kami ya, karena sekarang itu scamming ya, scamming terhadap hal-hal yang berupa rayuan itu juga menjadi salah satu modus terjadinya tindak pidana perdagangan orang seperti itu. Jadi tawaran cinta palsu yang kemudian diberikan oleh pelaku ya untuk menargetkan korban ya, itu sekarang marak. Bahkan korbannya bukan hanya pada kalangan perempuan yang tidak berpendidikan, Leli. Kalangan perempuan berpendidikan pun menjadi korban. Temuan kami kemarin itu selain S1, maaf kami tidak bisa mungkin untuk menyebutkan nama ya. Selain sarjana-sarjana yang dengan title S1, dengan title S2 pun ada ya yang menjadi korban dari tawaran fiktif terkait dengan scamming ya. Tawaran romantisme palsu, dan ini menyasar pada perempuan-perempuan yang memiliki kendala-kendala terkait dengan kehidupan tadi ya, Lili. Seperti itu. Kemudian kita juga melakukan kampanye Dare to Speak Up ya, artinya kita mendorong masyarakat untuk berani bicara dan melaporkan segala hal yang terkait dengan diri mereka sendiri. Seperti itu ya, artinya tubuh mereka adalah milik mereka. Ya, ketika ada indikasi terobstruksi, mari ya kita laporkan. Di GPIC juga membuka ruang yang sebesar-besarnya untuk siapapun perempuan yang menjadi korban, ya mari berani bicara dan melaporkan. Kami siap untuk memfasilitasi itu sebetulnya, Leli. Kemudian juga penguatan komunitas sebetulnya, Leli, yang kita bangun di sini itu dengan kita mencoba untuk melibatkan seluruh elemen keagamaan dan juga pemerintah. Kalau kita masuknya lewat elemen keagamaan, biasanya kita turun pada komunitas umat basis ya. Kita turun ke situ melalui program-program keuskupan yang coba kita kolaborasikan. Misalnya kelompok umat basis yang begitu ramah pada anak, ramah pada perempuan, ya ramah pada kaum-kaum rentan itu, kita masuknya lewat edukasi yang seperti itu. Kemudian saat ini juga kita sedang upayakan adanya pemberdayaan ekonomi ya dan sosial bagi perempuan, di mana kita mencoba untuk menyediakan ruang aman dengan menciptakan lingkungan yang ramah ya bagi perempuan yang untuk nyaman dengan diri mereka sendiri dan nyaman dengan lingkungan di mana mereka tinggal, sehingga tidak terprovokasi pada tawaran-tawaran yang menggiurkan tadi. Seperti itu. Oke, jadi banyak faktor sehingga harus kerja kolaboratif dengan berbagai pihak ini harus gencar dilakukan begitu ya, biar sama-sama kita meminimalisir terjadinya kasus-kasus yang tidak kita inginkan TPPO terhadap kaum rentan begitu perempuan dan juga anak perempuan. Nah, dalam kasus yang pernah ditangani oleh GPIC Flores bagian timur ini, bentuk eksploitasi seperti apa yang paling sering dialami oleh perempuan di ND lebih khusus nih? Oke, baik. Sebetulnya bentuk eksploitasi kemarin itu kan kita sempat bicara soal perkawinan ya. Saya melihat kita mitra ini sudah lama sebetulnya kita berjalan dengan GPIC Flores bagian timur ini. Itu lebih banyak pada kasus dan masalah KDRT ya di dalam rumah tangga, di mana perempuan-perempuan yang tidak bekerja ini rentan sekali dieksploitasi oleh pasangan hidupnya sendiri. Dan itu banyak, Leni. Banyak kasus terkait dengan KDRT itu, kalau saya mau menghitung ya, yang saat ini ada di kepolisian itu mungkin jumlahnya melebihi 100 ya. Biasanya diselesaikan secara adat, tapi kemudian mediasi, nah itu terulang lagi seperti itu. Jadi tidak pernah
tuntas dan Cerah, diselesaikan. betul-betul Ya, cerah seperti ya. itu. Nah, tadi yang saya sampaikan, pelaku adalah orang terdekat sendiri seperti itu. Nah, pelaku orang terdekat yang membuat akhirnya perempuan itu menjadi tidak nyaman di dalam rumahnya sendiri dan mencari tempat untuk menghilangkan rasa takutnya itu di luar. Oh, iya. Nah, sekarang kalau dia mencari tempat untuk menghilangkan rasa takutnya di luar, kemudian ada tawaran yang menggiurkan yang membuat dia bisa jauh dari orang yang kemudian Lingkungan menyakiti yang dia, tidak nyaman pasti itu. dia ambil itu, Iya. pasti pergi. Tapi kita tidak pernah tahu ternyata dia menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang tadi. Seperti itu, Leli. Paling rentan itu. Kemudian untuk kalangan SMA, anak-anak itu eksploitasi seksual. Ya, saya kalau bicara soal insek yang terjadi juga itu ada di situ ya. Korbannya adalah perempuan, bahkan bapak kandung menghamili anak kandung itu pun ada. Tapi kita berusaha untuk menyelesaikan ini dengan cara yang sedemikian rupa sehingga kita bisa melindungi korban yang perempuan ini tidak tereksploitasi keluar. Seperti itu, Leslie. Oke, jadi balik lagi ke permasalahan dan kasus yang sering terjadi ketika dilapori, kemudian hasil akhirnya adalah diselesaikan secara kekeluargaan, kemudian berulang lagi dan terjadi lagi, dan beberapa kali perempuan yang sama ini mengalami tindakan kekerasan yang sama begitu ya. Nah, GPIC melihat ini seperti apa? Langkah apa yang harus diambil ini kalau misalnya kasusnya ke orang yang sama dan tidak jera nih? Begini, kalau ruang mediasi itu tidak bisa kita ciptakan, Leli, biasanya kita tidak memaksa dia untuk masuk pada ruang hukum ya, karena ruang untuk menyelesaikan secara hukum itu kita kembalikan lagi pada korban yang adalah perempuan. Jangan sampai kesannya ada paksaan dari kami sebagai pendamping mereka bahwa kami memaksa untuk keluar dari masalah itu adalah dia harus memutuskan untuk Melanjutkan menghancurkan proses hukum ya. menghancurkan keluarganya sendiri, itu jangan. Tapi kalau memang indikasinya ini berlanjut terus menerus, jangan sampai kita mati konyol ya. Ya, satu-satunya cara adalah kita minta korban ini untuk memutuskan sendiri. Tapi biasanya sebelum dia memutuskan itu kita menyediakan shelter dan ruang aman untuk dia berpikir seperti itu, atau untuk sementara waktu menjauhkan dia dari korban, dari pelaku ya, pelaku yang kemudian membuat korban ini menderita trauma psikis ya. Kemarin sudah sempat juga saya singgung soal bagaimana trauma psikis itu begitu sangat mempengaruhi perjalanan panjang dari bertahannya hidup seorang perempuan ya khususnya, sehingga dia tidak lagi tergiur pada hal-hal yang kemudian membuat dia memutuskan untuk pergi. Seperti itu, Len. Oke. Jadi ini kembali kepada si korban kembali ke tersebut korban. ya. Dan untuk data sendiri yang sudah ditangani, kasus TPPO yang sudah ditangani oleh GPIC sendiri, itu berapa banyak? Apakah terdata cukup banyak? Kalau kita bicara TPPO ini banyak sebetulnya. TPPO ini kan kita hitungnya pada tindak pidana perdagangan orang ya. Kalau saya bilang lebih dari 100 ada ya di dalam catatan kami. Bahkan korban yang dipulangkan dengan tidak bernyawa pun banyak ya. Kemarin saya sudah sempat sampaikan ada sekitar 127 orang yang dipulangkan dengan tidak bernyawa ya. Kita tidak tahu apakah organ tubuhnya masih utuh atau tidak ya di dalam peti jenazah karena memang tidak bisa dibuka ya, Leli, seperti itu. Dan dari 127 korban ya khusus di wilayah ND ya, ada sekitar 10 itu perempuan ya, menjadi kaum rentan yang dipulangkan. Itu kan menyedihkan ya, Leli. Oke. Yang berhasil diselamatkan gitu ya, kasus TPPO ini yang ditangani oleh GPIC ini, seperti apa selanjutnya kalau misalnya diselamatkan? Maksudnya dalam hal ini pulang dalam keadaan hidup begitu. Langkah selanjutnya seperti apa ini? Kemarin sudah saya sempat sampaikan ya, kalau untuk perempuan biasanya kita mengedukasi dia pada ruang-ruang aman, selain kita menemani secara psikologis tadi, Lili ya, kita juga memberikan dia ruang ya untuk kemudian mengedukasi dia pada hal-hal yang membangun empowermentnya dia begitu ya, sehingga dia tidak memutuskan lagi untuk pergi seperti itu. Ini kalau khusus untuk perempuan, karena kita lebih fokusnya bagaimana kita memberdayakan perempuan melalui hal-hal yang kemudian membuat dia tetap
memutuskan bahwa saya lebih baik tinggal di dalam tanah sendiri daripada saya harus keluar, seperti itu. Jadi pendampingan psikologis untuk menghilangkan trauma itu juga panjang ya. Kita berikan cukup panjang dan kemarin kan sempat saya bicara juga Lili ya, tidak mudah dan tidak dalam waktu singkat untuk menghilangkan trauma, apalagi kalau di sana dia pulang dalam kondisi selamat tapi dia dianiaya ya. Secara fisiknya hancur, secara mental lebih hancur lagi. Seperti itu. Jadi itu continue terus kita lakukan. Seperti itu Lili. Dan juga satu lagi kerjasama dengan program-program yang kemudian dilakukan oleh pemerintah, kita kolaborasi dengan itu, kemudian dengan toko-toko gereja dan juga dengan program-program gereja ya. Kalau di sini kita biasanya lebih banyak kolaborasinya dengan program-program dari Keuskupan Agung ND. Kalau kita bicara khusus untuk wilayah ND seperti itu. Biasanya kita masuk pada tadi yang saya sampaikan, pemberdayaan ekonomi lokal, masuk ke hal-hal yang memang paling pas untuk kita berdayakan kaum perempuan seperti itu. Kemudian pada tingkatan kelompok umat basis kita menemani mereka. Kalau itu dari sisi kita sebagai orang Katolik. Kalau dengan orang Muslim itu sedang kita upayakan ya, dengan mereka yang berbeda keyakinan dengan kita upayakan untuk membangun kolaborasi dengan mereka ya, para remaja masjid tadi, untuk membantu kita mensosialisasikan ini ke lingkungan-lingkungan yang memang lebih banyak teridentifikasi korbannya adalah para perempuan tadi, seperti itu. Dengan remaja Kristen ya, kelompok Kristen juga itu sudah kita upaya ya. Itu belum kita lakukan, tapi kita berupaya untuk kita bisa sampai ke situ Lili, seperti itu. Oke. Baik, Kak Herlin. Nah, setelah pendampingan yang dilakukan, dirasa bahwa si korban ini sudah pulih secara psikologis, misalnya seperti itu. Lalu dampak selanjutnya yang bisa dirasakan adalah stigma dari masyarakat ya. Kita tidak bisa pungkiri. Ini juga yang bisa membuat kondisi psikologisnya kembali terguncang nih Kak Herlin. Nah, ini bagaimana nih? Iya, saya kasih contoh-contoh ya. Misalnya kasus Elsia. Oke, mereka diselamatkan. Tapi apakah ketika mereka pulang kembali ke tanah kelahiran mereka diterima dengan baik atau tidak? Nah, biasanya ini kita upayakan ya, kalau untuk menghilangkan stigma itu tergantung pada cara berpikir ya. Tapi bahwa ketika mereka bisa menghadapi stigma ini, mereka itu penyintas bagi kami ya. Mereka berhasil untuk keluar. Penyintas, korban dan penyintas. Ya, tidak semua korban bisa menjadi penyintas, Lili. Ya, bisa lepas. Iya, bisa lepas dari keterpurukan itu. Tapi kalau korban sudah berhasil ya keluar dari permasalahan dia dan mau berbaur di dalam lingkungan masyarakat, bagi kami itu adalah penyintas, dan itu kami dampingi terus. Seperti itu. Edukasi memang tidak mudah, Lili. Tadi yang saya sampaikan, kalau untuk kita di Kabupaten ND itu kita masuknya lewat kolaborasi dengan program-program dari keuskupan tadi atau dari paroki ya. Artinya kita berupaya bahwa korban ini manusia ya, korban juga manusia, perlu ya untuk diterima. Ini menyadarkan orang memang tidak mudah really, tapi berjalan proses, waktu itu berjalan. Kita sebagai perempuan lebih-lebih ya, kalau korban itu perempuan, kita harus berusaha untuk bisa menerima itu. Artinya mari kita sama memperlakukan mereka sebagai manusia ya. Kita tidak berada pada posisi mereka, sehingga kita tidak pernah merasakan apa yang mereka alami. Menjadi LC juga bukan pilihan mereka ya. Ya, itu sebagai salah satu bentuk mereka mencari kehidupan dan untuk bertahan hidup. Kemudian pergi ke luar negeri juga bukan kehendak mereka, tapi bagian dari bertahan hidup. Tapi kalau misalnya kita masyarakat sama-sama mau untuk mengedukasi ya, segala hal yang berkaitan dengan pilihan-pilihan yang kemudian membuat resiko terhadap kehidupan mereka, ayo kita lakukan. Penyadaran-penyadaran itu ya kami berusaha melakukannya lewat itu saja sebetulnya sekarang. Berkolaborasi begitu ya dengan program-program keuskupan, pemerintah, kemudian paroki ya. Tapi menghilangkan stigma butuh kerja keras sebetulnya Lili ya. Apalagi di masyarakat dengan
budaya patriarki yang begitu tinggi, keagamaan yang begitu tinggi, kemudian melihat pekerjaan-pekerjaan yang bagi mereka bahwa itu pekerjaan-pekerjaan yang membuat sesuatu yang kemudian kita berdosa untuk itu, wah itu butuh pekerjaan panjang seperti itu, Leli. Seperti itu. Apakah cukup banyak penyintas di Kabupaten Ende? Banyak, Leli. Cukup banyak. Banyak Puji Tuhan dong, sekali. berarti berhasil ya, boleh Mereka dikatakan berhasil, seperti itu. tapi proses ya bertahan di dalam Cukup luar biasa ya, proses bertahan di dalam lingkungan yang begitu primordial. Kita primordial sekali, Leli. Ya, itu butuh proses panjang. Tapi bahwa dia bisa keluar dari masalahnya itu, dia adalah penyintas. Kita itu tuh paling susah ya, paling susah untuk menyadarkan orang, apalagi menyadarkan. Kadang sesama perempuan sendiri juga kita menjustifikasi sesama perempuan itu. Padahal yang dibutuhkan adalah dorongan, harusnya bukan justifikasi. Support woman begitu ya. Support. Harusnya. Pentingnya itu untuk support. Apakah cukup banyak nih Kak Herlin penyintas kemudian masuk menjadi bagian dari GPIC SPS Flores bagian timur? Ada. Untuk saat ini. Ada penyintas yang kemudian memutuskan untuk menjadi relawan karena mereka bisa bangkit dari situasi terpuruknya mereka. Mereka memutuskan untuk menjadi relawan dan kemudian berbagi edukasi terkait dengan apa yang mereka alami, seperti itu. Dan bagi kami ini adalah sesuatu yang begitu luar biasa, ya, di mana dia keluar dari masalah itu, kemudian dia mau bergabung untuk menyelesaikan itu dengan orang lain, seperti itu. Itu juga tidak kita lakukan hanya untuk perempuan, untuk laki-laki juga, seperti itu, Lili. Oke. Baik, kita juga akan undang partisipasi dari pendengar kita yang ingin bergabung bersama kami di 082144511957 untuk layanan telepon, kemudian WhatsApp juga boleh dikirimkan pesannya ataupun langsung menelpon kami by WhatsApp juga boleh ke 082138788786. Karen, kita akan lanjutkan setelah kita nikmati dulu ya. Ada satu nomor lagu yang akan kami hadirkan untuk kita nikmati bersama. Sambut aku dengan senyummu bila aku pulang. Peluk aku, usap pelukku, ringankan beban di pundakku. Telah jauh ku berjalan, mengarungi sang waktu hanya untukmu. Coba ku petik bintang, lalu ku bawa pulang, itu hanya untukmu. Sambut aku dengan cintamu saat aku pulang. Sentuh aku, basuh periku, hilangkan letih di tubuhku. Telah jauh ku berjalan, mengarungi sang waktu hanya untukmu. Coba ku petik bintang, lalu ku bawa pulang, itu hanya untukmu. Ku ingin kau jadi tempat di mana aku bersandar dari penat letihku. Ku ingin kau jadi tempat di mana aku berhenti untuk tenangkan jiwaku. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh.
Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida, jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun. Coba kau tengok ini dulu, bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah. Joget depan ambulans ini ya. Iya. Yang seperti ini dibilang bagus? Iya dong. Coba kau tengok mereka sudah FYP. Kita aja belum. Besok kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara. Kawan, itu upacara bukan aja nge-stand up komedi. Saja lu. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, balik. Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Bisa? Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah. Iya. Jangan karena FYP, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal. Ketahanan pangan bukan hanya soal beras, tetapi bagaimana kita memanfaatkan potensi lokal di sekitar kita. Di daerah kita tersedia umbi-umbian, jagung, sorghum, pisang, hingga hasil laut yang bernilai gizi tinggi dan mudah diolah. Dengan mengolah pangan lokal, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi juga memperkuat ekonomi masyarakat. Selain itu, pangan lokal lebih segar, ramah lingkungan, dan mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah. Mari mulai dari rumah, tanam, olah, dan konsumsi produk pangan lokal. Bersama kita wujudkan ketahanan pangan yang mandiri, berkelanjutan, dan berdaya saing. Ketahanan pangan kuat, daerah berdaulat, Indonesia maju. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama kami di program acara Pengaruh Keutamaan Gender, masih dengan topik yang sama juga kekerasan berbasis gender ini sebagai pemicu merebaknya korban TPPO di Kabupaten ND. Nah, salah satu faktor begitu ya, sebagai faktor pemicu adanya kasus TPPO itu adalah kekerasan berbasis gender, KDRT ini yang sering terjadi begitu ya Kak Herlin ya. Di ND sendiri tadi data yang sudah disampaikan hampir mencapai 100 kasus yang ditangani oleh Polres Polres ND saat ini ya. Tapi lebih banyak berujung ke mediasi. Lakukan mediasi dengan keluarga begitu ya, secara kekeluargaan akhirnya tuntas, selesai, terus berulang lagi. Nah ini bagaimana peran keluarga begitu ya, keluarga besar di sini ya, dan juga mungkin masyarakat ini juga harus punya peran begitu ya, untuk mencegah KDRT supaya tidak berujung
pada TPPO, karena tadi Kak Herlin sampaikan bahwa pemicu untuk TPPO ini lebih banyak adalah perempuan-perempuan yang merupakan korban KDRT ya, sehingga salah satu caranya ya sudah agar dia bisa merasa nyaman, dia bisa ada di lingkungan yang tepat menurut dia, ada tawaran masuk, oke, saya terima dengan gaji yang besar, dan dia merasa awalnya, oh ya, ini mungkin jalan Tuhan untuk saya. Keluar dari masalah itu. Keluar dari masalah yang selama ini saya alami begitu. Iya, begitu. Silakan Kak Erwin. Iya, Lili ya, harusnya itu ruang aman bagi perempuan itu dimulai dari rumah yang bebas kekerasan, ya, bukan dari iming-iming manis pelaku TPPO. Itu terjadi karena ada penyebab tadi. Bagaimana ya, saya mau sampaikan bahwa kalau ruang aman itu sebetulnya harus diciptakan di dalam kalian ya, pasangan yang kemudian merasa bahwa kalau kita bicara rumah tangga itu semua punya masalah hidup ya, Lili ya. Tapi bagaimana meminimalisir ini? Banyak kejadian di Kabupaten Ende ya lebih pada masalah itu ya, kekerasan yang dilakukan. Dari 100 presentasi kekerasan dilakukan istri ke suami mungkin tingkatannya 10 presentasi ya, tapi sisanya adalah kekerasan yang kemudian dilakukan oleh laki-laki kepada suami ke istrinya itu tadi. Nah, kenapa berujung mediasi, Lili? Ya karena banyak pertimbangan ya. Perempuan tuh biasanya selalu penuh dengan pertimbangan yang sangat tidak rasionalitas gitu ya. Kita tuh kalau disakiti masih ada pikiran dan pertimbangan lain. Biasanya pikiran kita adalah saya masih ada anak-anak di belakang, bagaimana menyelamatkan anak-anak saya. Kemudian pertimbangan dengan pembicaraan orang tadi, stigma tadi, stigma di lingkungannya, kemudian stigma pada keluarga besarnya, ya pasti keluarganya besarnya akan bilang kami sudah berkorban banyak ya, untuk membawa kalian menuju ke altar begitu, banyak uang, banyak benda, banyak hewan yang dikurbankan, ya. Kemudian agama juga, ya kita berpikir bahwa ya kita adalah penganut Katolik yang apa yang dipersatukan Tuhan itu tidak bisa dipisahkan. Jadi apapun itu kita anggap sebagai salib. Tapi saran saya bahwa kalau memang ini berujung pada prospek yang kemudian membahayakan nyawa, jangan takut untuk melapor. Ya, kamu harus menyelesaikan sendiri masalahmu. Kami adalah membantu untuk mendukung itu. Dan mari kita lewati bersama-sama situasi ini. Ya, kami siap untuk menemani itu. Tapi yang penting bahwa ketika kamu merasa bahwa hatimu, ruang di dalam hidupmu ini bisa kamu lepaskan, saya yakin bahwa nanti generasi penerusmu itu juga ya akan hidup dengan begitu sangat positif. Karena yang menjadi korbannya pasti anak-anak ya. Kamu bayangkan bagaimana dia melihat kekerasan yang dilakukan terus-menerus di dalam rumah. Ya. Psikologi anak juga. Bukan cuma psikologi. Artinya keluarga itu akan menghasilkan keluarga-keluarga yang tidak benar di kemudian hari. Betul. Generasinya hanya akan menjadi generasi penghancur bangsa. Ya. Karena kekerasan ditanamkan dari dini. Istrinya melarikan diri, kemudian kalau istrinya kemudian memutuskan untuk merantau dan lain sebagainya, ya dampaknya juga lebih panjang lagi. Ya, stigma ini akan dipikul terus oleh keluarga tersebut. Jadi sebetulnya cara pencegahan itu selain kita sebagai masyarakat juga jangan hanya menjadi penonton ya. Ketika ada masalah di dalam lingkungan, kemudian kita melihat itu urusan rumah tangga, jangan. Ketika itu membahayakan nyawa, mari kita berproses bersama, kita selamatkan dia. Itu yang bisa kami sampaikan ya, di dalam ruang-ruang ketika kami turun kemudian mensosialisasikan banyak hal terkait dengan TPPO ini. Ya, itu kami sosialisasikan juga ke situ. Jadi kita harus berani untuk bicara. Ya, kita tidak masuk pada ruang privatnya mereka, tidak, tapi kita menyelamatkan nyawa seperti itu. Dan kemudian bagi perempuan-perempuan yang kemudian menjadi korban, laporkan, jangan pernah takut, seperti itu, Lady. Kayaknya kita harus belajar dari Elsie di Maumere, Sepakat. ya, harus berani melapor, apalagi yang pertama ini berani melapor keluar begitu ya, sehingga akhirnya teman-temannya terselamatkan, yang lain juga ya terselamatkan 12 orang ya. Jadi sebetulnya begini Lely ya, di Ende sendiri kita ini berusaha mendorong dan membangun kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan yang khusus ya menyediakan para pekerja yang lebih banyak adalah perempuan ini ya. Artinya begini, jangan sampai
segala hal yang yang ada di dalam komoditas hiburan itu dijadikan atau dipandang sebagai sesuatu yang kemudian menyesatkan. Ya, oke lah, kita melihat stigma masyarakat itu memang tidak bisa kita rubah, tapi perlakuan yang kemudian diberikan ke mereka di dalam ruang mereka bekerja itu juga harus manusiawi, jangan sampai tidak. Saya pikir kejadian di Maumere kalau diperlakukan dengan manusiawi juga tidak mungkin akan seperti ini. Ya, tapi karena ada hal-hal kemudian yang menjurus pada tindak pidana perdagangan orang, ya maka harus diselamatkan. Seperti itu, Leli. Oke, jadi kalau kita hanya memberikan edukasi, sering memberikan edukasi, gencar melakukan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat kita yang adalah calon-calon korban TPPO ini, ya, perempuan, lebih khusus perempuan dan anak perempuan. Tetapi kalau misalnya di dalam diri perempuan itu tidak punya keberanian, kalau orang ini bilang sama WE, betul. Iya, betul, sama WE. Takut untuk lapor. Ya. Saya sudah terindikasi tereksploitasi ini secara seksual. Iya. Tapi saya takut. Atau misalnya dia bekerja pada perusahaan yang kemudian khusus menyediakan ruang hiburan ya bagi para pelanggan, tapi ternyata dia merasa bahwa dia dieksploitasi secara seksual di situ. Ya, rasanya ini tidak sesuai dengan agreement yang di awal ya dibangun. Saya ditipu ya dengan iming-iming gaji saya seperti ini, ternyata ada hambatan-hambatan lain yang mereka buat untuk kemudian menahan saya seumur hidup di situ. Nah, ini sudah masuk pada indikasi terjadinya TPPO. Laporkan saja, seperti itu, Lady. Oke. Baik, Kak Herlin ini sudah ada yang bergabung nih. Tidak menyebutkan nama dan juga dari mana, tapi hanya menyampaikan terima kasih kepada RRI dan juga JPIC yang sudah menghadirkan informasi seperti ini. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara kami orang tua memastikan anak perempuan kami itu tidak terjebak dalam tawaran kerja ilegal? Nah, ini apa yang harus dilakukan oleh orang tua untuk memastikan bahwa tawaran kerja ini legal begitu? Jadi sebetulnya tawaran-tawaran pekerjaan yang kemudian muncul di situasi-situasi yang sangat tidak menguntungkan itu harus kemudian menjadi pertanyaan serius ya. Kalau tawaran kerja itu keluar negeri, datangnya tidak dari pemerintah, sudah pasti itu ilegal. Ya, segala hal itu harus dikonfirmasikan kembali oleh orang tua. Benar tidak ya, pekerjaan ini nanti di kemudian hari akan menyelamatkan nyawa anak saya atau tidak, safety atau tidak. Apalagi pekerjaannya itu harus melintasi batas daerah kita, batas kabupaten kita, itu harus menjadi pertanyaan serius. Beda halnya kalau dia bekerja pada situasi di dalam kota yang bisa kita awasi setiap harinya, ya itu tidak terpengaruh pada indikasi itu. Mungkin ya pergaulannya yang dikontrol, tapi untuk pekerjaan-pekerjaan yang kemudian di luar dari kontrol ya orang tua, ya itu harus dipertimbangkan dengan baik. Kemudian melek informasi itu penting bagi orang tua, ya. Kadang orang tua karena begini, dia punya utang, kemudian ini pekerjaan saya dapat dari keluarga saya, dia sudah pergi ke sana nih, sudah bekerja di sana. Kita kan biasa begitu ya, Leli. Ih, gajinya bagus tuh di sana. Nah, kita tergiur dengan itu. Maka kita mengirim anak gadis kita lewat tante kita berangkat ke sana. Di sana tante kita menitipkan lewat temannya. Hasil akhir anak kita tidak pulang-pulang dan menjadi korban TPPO. Bahkan mungkin saja menjadi korban eksploitasi seksual di sana. Kita tidak pernah tahu itu. Maka harusnya melek informasi bagi orang tua itu penting. Ya, saya sampaikan sekali lagi, Lili ya. Anak-anak kita khusus perempuan menjadi korban TPPO itu ya pelakunya itu sebetulnya berawal dari keluarga sendiri tadi. Jadi orang tua harus benar-benar peduli ya dan membuka ruang sebesar-besarnya ya bagi anak-anak kita untuk memutuskan sendiri apa yang mau mereka buat. Tapi juga mereka juga harus menjadi pengawas yang sangat berkompeten di sini. Ya, jangan sampai tergiru pada tawaran-tawaran yang saya rasa tidak masuk akal ya. Kita harus tahu bahwa kok anak saya dengan pendidikan seperti ini masa dibayar tidak sesuai dengan sesuatu yang kemudian tidak masuk akal ya untuk daerah kita, untuk negara kita, digaji dalam setahun misalnya, maaf dalam sebulan misalnya 100 juta, mana ada yang seperti tidak itu masuk akal kan? Ya, harusnya seperti ini dicek. Ya, kecuali owner, oke. Oke, ini selanjutnya ada Ibu Nur Dimbai. Apa yang harus dilakukan korban kalau sudah berada di luar daerah dan merasa dieksploitasi?
prosedurnya ini seperti apa? Oke. Laporkan, jangan takut ya. Kalau misalnya dia disekap, lakukan segala hal dan upaya untuk bisa menyelamatkan diri. Seperti itu. Tadi saya sempat cerita soal teman saya ya, bagaimana dia bertahan, korban ya, korban yang kami dampingi, bagaimana dia bertahan ketika dia menjadi korban love scamming tadi. Iya. Ya, dia kemudian saya mau bilang ini diculik juga tidak sebetulnya Lili ya, tapi karena rayuan love scamming ini ya, memakai hati untuk kemudian menjebak korban, dan ternyata korban dijadikan eksploitasi ya secara seksual. Itu memang tidak ada ruang ya, memang dirasa bahwa tidak ada ruang ya untuk dia bisa keluar dari situ. Tapi hal-hal yang kemudian di mana Tuhan menghadirkan orang-orang baik itu dan sampai pada dia diselamatkan, itu sungguh luar biasa bagi saya ya. Bagaimana dia berusaha untuk keluar dari situasi itu dan melaporkan itu. Saya kasih contoh misalnya Elsie, Lady of Company yang ada di Maumere, ya, bagaimana bisa ya dia didorong untuk melaporkan itu, ya karena dia menemukan nomor HP Suster Ika itu yang bertebaran ya, dan kemudian punya niat yang luar biasa untuk menyelamatkan diri sendiri. Biasanya korban karena sudah dieksploitasi secara seksual malu untuk melaporkan ini. Atau bisa jadi ancaman, tapi karena kita kaum rentan, kita sendirilah yang harus menyelamatkan diri kita sendiri. Untuk kita Iya, sendiri. dan saya yakin masih ada orang-orang baik di sekitar kita yang mau membantu untuk itu. Dan kami dari relawan GPIC itu menyediakan ruang-ruang yang sebesar-besarnya ya untuk penanganan kasus ini, pendampingan bahkan sampai tuntas, Lili. Oke. Baik. Kak Herlin, sebelum kita akhiri obrolan kita di siang hari ini untuk edisi Senin 23 Februari 2026. Nah, ini bagaimana strategi GPIC dalam mendampingi dan juga memberdayakan perempuan supaya tidak kembali terjebak begitu ya dalam lingkaran yang sama. Oke, baik Leli. Tadi kan saya sudah sampaikan selain banyak hal yang kita bangun terkait dengan kolaborasi, sebetulnya pendekatan berbasis korban juga itu kita lakukan ya sebagai salah satu upaya dalam penanganan TPPO, sehingga tidak hanya fokus pada kita menindak pelaku, tetapi kita juga melakukan hal-hal yang begitu komprehensif untuk mencakup pemulihan hak korban, perlindungan sosial, bahkan sampai pada kita melakukan hal yang kita upayakan seperti pemberdayaan bagi ekonomi perempuan tadi, Leli ya. Seperti itu ya untuk saat ini yang bisa kita buat ya, selain edukasi yang terus menerus, tapi kalau saya bicara edukasi sebetulnya sudah sering dan hampir setiap hari kami lakukan, Leli. Kami pikir bahwa segala hal yang kami upayakan tidak hanya melalui media, tapi juga edukasi turun langsung pada situasi-situasi rumah korban, kemudian masuk pada lingkungan-lingkungan di mana dia tinggal di situ, atau memang bagi kami bahwa lingkungan itu begitu rentan dengan kasus-kasus TPPO atau tawaran-tawaran yang menggiurkan tadi, seperti itu. Jadi semua harus kembali pada si perempuan itu sendiri ya. Saya juga tidak hanya bicara perempuan ya, tapi saya juga bicara untuk laki-laki ya. Untuk mulai saat ini, mari kita sama-sama menciptakan sesuatu yang dimana kita harus menghargai calon ibu tadi ya atau ibu untuk perempuannya, karena mereka itu adalah ibu yang kemudian memberikan atau menghasilkan dan menciptakan sesuatu yang kemudian melahirkan penerus yang akan meneruskan ya segala hal yang berkaitan dengan apa yang ada di dalam tubuh para kaum maskulin ini tadi, seperti itu. Memang penghargaan kadang sulit untuk diciptakan, tapi harus mulai dari diri kita sendiri, seperti itu. Artinya begini, Lili, tubuh kita adalah otoritas kita, ya. Jadi segala hal yang berkaitan dengan segala sesuatu yang melawan dari otoritas kita, bahkan itu adalah suamimu, pasangan hidupmu, ya, lawan, tolak, ya. Hal-hal yang berkaitan dengan segala hal yang kemudian mengeksploitasi terhadap tubuhmu sendiri, mari kita lawan bersama.
Seperti itu sih, Leli. Hanya kita yang bisa menyelamatkan Hanya kita diri yang bisa sendiri. menyelamatkan diri Jangan kita menunggu sendiri. orang lain untuk Jangan. menyelamatkan kita ya. Saya yakin ketika kita bisa menyelamatkan diri sendiri, orang lain akan tergugah dengan itu dan ada tangan-tangan ajaib yang akan kemudian membantu kita menyelesaikan ini. Oke. Seperti itu. Oke Kak Herlin, tidak terasa ya, kita sudah cukup banyak yang kita bahas di kesempatan siang hari ini terkait dengan topik kita ya, dalam program acara pengaruh utama gender, kekerasan berbasis gender sebagai pemicu merebaknya korban TPPO di ND. Dan tentunya kita juga akan berjumpa lagi di program Siap. acara yang sama dengan topik yang berbeda. Saya yakin sekali pendengar di rumah juga penasaran ini minggu depan ini topiknya apa lagi nih dalam program acara pengaruh utama gender. Iya. Oke, terima kasih Kak Erlin, terima kasih untuk GPIC yang selalu keren begitu ya, memberikan Siap. informasi dan topik-topik yang menarik untuk edukasi kepada pendengar kami yang selalu setia menantikan program acara pengaruh utama gender. Dan Isinya lebih banyak anak muda loh Leli di situ. betul sekali. Serius ini. Dan kami juga ucapkan terima kasih untuk pendengar yang sudah aktif mendengar dan juga aktif bertanya dan juga sudah mendengarkan RRI ND di setiap program acara kami teristimewa di program acara pengaruh utama gender. Kita berjumpa setiap hari Senin tentunya Siap. dari pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa. Oke Leli, terima kasih. Kita selesai.